Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya semua? Bapak Ibu Saudara, semoga semua kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kalaupun kita ada di dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, jangan pernah putus asa. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengokohkan kita, menguatkan kita, dan menopang kita untuk kita tetap bisa bergantung, berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara, hari ini kita bertemu lagi dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Dan kali ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, kita pasti pernah mendengar follow your heart atau ikuti kata hatimu. Pertanyaan saya, setujukah saudara dengan pernyataan follow your heart atau ikuti kata hatimu? Saudara, seorang penulis buku, John Bloom, pernah berkata seperti ini di dalam bukunya Don't Follow Your Heart. Jangan ikuti kata hatimu. Dia berkata, don't follow your heart. God did not design our heart to be followed, but to be led. Saudara, ini satu bagian yang menunjukkan bahwa sebenarnya hati kita bukanlah hati yang murni, hati yang bersih. Hati kita pernah jatuh atau hati kita jauh dari Tuhan. Tapi saudara, bersyukurnya karya penebusan Kristus melahirbarukan diri kita dan memperbarui hati kita. Sehingga kita punya kerinduan untuk dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan di ayatnya yang ke-27, maka Paulus menekankan seperti ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam bahasa Inggris ada penekanan di dalam segala keadaan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, kata atau frasa hendaklah hidupmu menekankan atau menegaskan apa yang Paulus rindukan kepada jemaat di Filipi. Paulus mengingatkan jemaat Filipi yang adalah warga kerajaan Roma yang bangga dengan kewarganegaraannya, menekankan supaya mereka hidup jangan pernah nurunin standar atau menurunkan standar kehidupan mereka yang seharusnya. Paulus ingin menekankan, ayo tetap di atas, jaga standar hidupmu sesuai dengan Injil. Injil yang bagaimana? Injil yang menyatukan. Injil yang bagaimana? Injil yang melahirbarukan. Injil yang bagaimana? Injil yang mempertemukan setiap jemaat Tuhan. Maka saudara, dengan kata lain di ayat 27 Paulus menekankan salah satu ciri kedewasaan rohani adalah hidup bersatu. Salah satu tanda kedewasaan rohani tentunya yang bertolak belakang dengan manusia lama adalah bersatu. Paulus menekankan supaya kita dan juga jemaat Filipi sebagai pembaca mula-mula itu hidup berdasarkan dengan satu kesatuan sehingga di dalam segala keadaan mereka tetap boleh
tolong menolong. Saudara, di dalam bagian kata teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman, maka sebenarnya Paulus menekankan kata berjuang itu adalah kata untuk membela Injil, sembari menyebarluaskan Injil, namun di waktu yang bersamaan dia menyatakan imannya. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Karena sekali lagi, hidup yang kita lalui, situasi yang kita lalui tentu ada up and down. Tapi saudara, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan selalu berkata bahwa kegagalan, penderitaan adalah sesuatu sebagai tanda kebinasaan atau hukuman Tuhan, maka Paulus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Paulus mengingatkan, ketika mereka sama-sama bersatu, maka mereka harus melihat penderitaan dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka bukanlah sebagai sebuah tanda kebinasaan, namun sebagai sebuah kesempatan untuk mereka di dalam persatuan mereka menyatakan kewarganegaraan mereka di dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, Paulus menekankan ciri kedewasaan rohani adalah bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi di dalam segala keadaan mereka bersatu, bersama-sama berjuang membela Injil, menyatakan iman, menyebarkan kabar baik. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan Paulus di ayat 27 sampai di ayatnya yang ke-30. Saudara, sekali waktu ketika saya mengajarkan anak saya menulis kata church atau gereja, saya menyadari hal ini, saudara. Kata church dimulai dan diakhiri dengan huruf yang sama, yaitu CH. Saudara, ini mengingatkan saya bahwa church itu diawali oleh Christ atau Kristus dan diakhiri dengan CH, Christ juga. Saudara, apa artinya? Saudara, ini mengingatkan bahwa yang menyatukan kita sebagai gereja Tuhan adalah Kristus. Yang memulai gerejanya adalah Kristus. Yang menebus kita orang-orang yang berdosa. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, church bukan berbicara tentang gedung gereja, tetapi berbicara sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, kita mengalami pasang surut kehidupan. Namun saudara, ini tidak boleh membuat kita menyerah dan meninggalkan iman kita. Sebaliknya, kita harus sama-sama terus bergandengan tangan sebagai gerejanya Tuhan. Sampai kapan? Sampai nanti akhirnya kita bertemu dengan CH, yaitu Kristus itu sendiri yang adalah kepala gereja. Saudara, di tengah-tengah CH dan juga CH, maka kita punya huruf UNR. Saudara, saya menerapkan ini sebagai UR. Atau kalau mau diterapkan dalam kehidupan kita, you are berbicara engkau dan saya, saudara, yang sudah ditebus oleh karya penebusan Kristus. Maka jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Namun seperti awalnya kita adalah orang berdosa yang ditebus oleh Kristus, maka mari bergandengan tangan. Sampai kapan? Sampai akhirnya nanti kita boleh bertemu dengan Christ, CH, yang adalah kepala gereja itu sendiri. Saudara, tidak mudah karena dunia mengajarkan untuk kita menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Namun jangan lupa ayat 27 sampai ayat 30 menekankan, mendorong kita untuk punya standar kehidupan sebagai warga kerajaan surga, yaitu dewasa rohani dan bersatu. Melihat orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam segala keadaan kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan yang mengawali keselamatan dari diri kami. Engkau menyatukan kami
orang-orang yang tadinya berdosa, namun telah Engkau tebus menjadi umat milik kepunyaanmu. Dan biarlah kami setia sampai akhir. Kami bisa mengiring Engkau sampai nanti kami bertemu dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi jemaat Tuhan yang diikat oleh kasih daripada Tuhan, hidup dengan standar daripada Tuhan, yang rela merendahkan diri dan hidup di dalam kesatuan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.